sahabat Hits Kreatif, kembali lagi di channel YouTube saya Hits Kreatif. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah nyata dengan judul Ketika Uang Merajai Bumi. Inilah yang mereka lakukan. Kisah ini ditulis oleh Modesta Irawati Buis dan dibagikan kepada Anda. Semoga dapat bermanfaat ya, dan nonton sampai akhir. Oke. Makassar, 12 Agustus 2020. Aku berjalan menyusuri alun-alun imajinasiku. Aku berjalan dan terus berjalan melampaui batasan-batasan alam yang mengelilingi kota metropolitan itu. Aku tersesat pada sebuah bangunan tua yang amat luas. Beberapa orang kulihat melintasi gedung itu. Ya, rumah itu terlihat seperti gedung yang sengaja dibangun dengan desain yang begitu mewah ketika dipotret oleh imajiku akan keberadaan rumah itu saat masih terawat. Pelan-pelan aku melangkah menghampiri orang-orang itu. Aku ingin menanyakan pemilik rumah itu atau sekedar ingin tahu mengenai rumah itu. Beberapa orang telah menolak untuk meresponku dengan berbagai alasan. Imajiku seakan kecewa dan putus asa dan ingin kembali pada keberadaannya sebelum seorang bapak menghampiriku. Aku dipanggilnya dan aku menoleh ke arahnya. Dia menghampiriku dan menceritakan segalanya tentang rumah itu sebelum aku bertanya. Baiklah, dengarkan baik-baik. Aku akan memulai kisahnya. Dahulu kala, kota ini hanyalah kota kecil dengan kependudukan yang makmur. Kala itu, semua penduduk di sini hidup bahagia, saling menghargai, menghormati, dan menyayangi satu sama lain. Namun, berapa puluh tahun kemudian, dunia berubah. Kota ini berubah, manusia pun berubah, baik watak maupun perilakunya. Pelan, dan semakin menjadi kacau setiap waktunya. Dia sempat terdiam. Lalu aku bertanya, apakah penyebab kekacauan itu? Dia menatapku dan melanjutkan kisahnya. Kekacauan itu berawal dari sebuah kertas yang dinamakan uang oleh semua orang. Uang itu dijadikan sebagai alat atau imbalan untuk mendapatkan suatu hal yang kita inginkan. Semakin hari, kebutuhan dan keinginan akan memiliki uang yang semakin banyak terlihat semakin digemari oleh penduduk bumi, termasuk penduduk kota ini. Semakin hari, semakin banyak orang yang menginginkannya. Uang seakan merajai bumi, merajai dunia, merajai penduduk bumi, juga merajai penduduk kota ini. Hal ini membuat penduduk bumi menjadi brutal akan uang dan kekayaan. Dari keseluruhan penduduk kota waktu itu, ada sebuah keluarga yang lebih memilih hidup sederhana akan uang dan kaya akan kasih sayang. Bukan karena tidak bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, tetapi dia tahu bahwa walau ada pepatah yang mengatakan bahwa uang adalah segalanya, karena segalanya butuh uang, dia tetap pada prinsipnya dan menentang pepatah itu. Dia mengatakan bahwa uang bukan segalanya, karena segalanya tidak dapat dibeli dengan uang. Kematian, kesehatan, cinta, dan kasih sayang keluarga tidak bisa dibeli dengan uang. Itu adalah prinsip keluarga itu. Sampai pada suatu hari, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki dalam keluarganya.
Anak itu adalah anak keempat dalam keluarga itu. Anak itu berjenis kelamin laki-laki. Mereka membesarkan keempat anak mereka dengan prinsip keluarga mereka. Anak laki-laki itu bertumbuh menjadi pria yang tampan dan gagah. Dia memiliki teman yang banyak uang dan banyak tingkah. Anak laki-laki itu terjebak dalam pergaulan bebas berbuat apapun sesuka hati. Dia diracuni oleh uang. Dia meninggalkan prinsip keluarganya dan pergi jauh dari keluarganya. Racun itu terus menyesatkan nafsunya akan kekayaan. Dia semakin terlena di bawah pengaruh racun itu. Berjudi, mabuk, merampok, mencuri, begal, dan segala cara dia lakukan untuk mendapatkan racun itu. Menculik orang yang kemudian dijadikan anjing peliharaannya, lalu dijeratnya dalam segala tugas yang akan diperintahnya. Beberapa bulan kemudian, dia terlihat memiliki banyak kaki dan tangan tambahan. Dengan apa dia mendapatkan kaki dan tangan tambahan itu? Uang. Dia memiliki banyak uang dari hasil kerjanya. Rupanya dia berada pada fase pepatah yang mengatakan segalanya butuh uang. Jadi tak ada cinta di matanya. Dia menyuruh anggotanya untuk bekerja keras, bahkan lebih keras dari kemampuan mereka jika ingin mendapatkan imbalan. Kota ini semakin kacau waktu itu. Banyak sekali perampok, pencurian, begal, penjualan perempuan, dan berbagai kejahatan lainnya. Itu semua demi uang, demi kekayaan. Kehidupan masyarakat kota menjadi kacau. Politikus kotor di mana-mana. Penindasan, penipuan merajalela. Uang adalah segalanya. Perdamaian menjadi nomor terakhir dalam kehidupan sosial. Saling iri dan dengki semakin meningkat. Semua jadi kacau. Yang melarat terlihat tambah melarat, dan yang kaya menjadi semakin kaya. Itulah fakta kehidupan waktu itu. Dan anak lelaki itu adalah orang terkaya waktu itu. Dia sangat kaya. Dia bisa mengendalikan orang-orang dengan kekayaannya. Karena orang-orang butuh uang, maka banyak yang berlutut padanya. Dia menjadi raja akan uang waktu itu. Namun di tengah kemegahan itu tak pernah terselip belas kasih di dalamnya. Uang tetap uang, dan selalu uang. Itu adalah prioritasnya. Dia tidak pernah kembali pada keluarganya. Dia terjebak dalam kemegahan duniawi. Dia adalah pemilik rumah ini. Rumah tua ini, rumah yang dulunya seperti istana yang dipenuhi pelayan-pelayan dan para wanita. Namun karena tak ada cinta dan kasih sayang di atas uang dan kejayaannya, dia pada akhirnya meninggal sendirian, tanpa ratapan, tanpa air mata, dan tanpa doa, dan tanpa harapan. Sungguh tragis, bukan? Dia meninggal karena keracunan. Setelah salah satu wanita bayarannya meracuninya, dia meninggal tanpa pelayat, tanpa dikubur. Jasadnya tergeletak begitu saja dalam istana bagai sampah. Keluarganya tidak tahu akan hal itu, karena dia lebih dulu memutuskan untuk pergi jauh dari keluarganya.
Jadi, itulah kisah tentang rumah tua itu. Aku mengatakan kepadamu bahwa janganlah bekerja terlalu keras untuk masa depanmu atau untuk menjadi orang kaya akan harta, apalagi dengan segala cara yang tidak pantas dan mengorbankan keluargamu, karena segalanya tidak dapat dibeli dengan uang. Bekerjalah semampumu, jangan semampu mereka. Karena kadang orang bekerja terlalu keras untuk masa depan mereka, yang kemudian mereka sendiri pun tidak bisa menikmati masa depan itu ataupun masa sekarang. Setelah aku mendengar kisah itu, aku menyadari bahwa yang berbicara denganku adalah seorang yang sangat bijak. Aku tertegun dan berterima kasih padanya. Lalu imajiku kembali pada ragaku untuk kemudian membagikan kisah ini padamu, pada mereka, dan pada kalian semua. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita, dan janganlah kita memandang uang sebagai segalanya, karena masih banyak hal yang perlu kita perjuangkan dalam hidup. Apa itu? Kedamaian dan cinta kasih. Itu tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang.